Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah berada di pertemuan TUEP yang kedua dan mungkin ini pertama kali dengan saya ya karena TUEP pertama itu diadakan oleh program studi. Jadi ini pertama kali kita bertatap muka untuk melaksanakan tutorial webinar pertama. Ya, jadi mohon maaf karena untuk kali ini kita melaksanakan TUEP 2 ini melalui Zoom ya, karena platform yang ada di website itu belum sepenuhnya stabil sehingga ada beberapa kendala. Jadi supaya tutorial webinar kedua ini bisa tetap berjalan, maka kita mencoba menggunakan platform lain ya. Semoga bisa tetap maksimal ya penyampaian materi pada sore hari ini. Oke, baik. Untuk rekan-rekan mahasiswa, saya share screen dulu ya. Oke, jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas untuk hari ini. Karena TUEP di mata kuliah ini itu dilaksanakan sebanyak 3 kali ya oleh tutornya. Maka tentunya untuk ketiga web itu akan membahas secara garis besar materi-materi yang penting untuk kita pahami. Ya, jadi kita tidak akan sempat untuk membahas semua materi, tapi di situ nanti mungkin kita bahas materi yang sangat penting dan juga bisa mewakili materi-materi yang lainnya ya. Nah, untuk hari ini salah satu mungkin pemahaman atau fondasi yang penting kita pelajari itu masalah masalah ukuran pemusatan sama ukuran keragaman ya. Nah, saya yakin adik-adik mahasiswa di sini sudah mempelajari ya tentang materi ini. Untuk mempelajari materi tentang pemusatan, ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, sehingga untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi dan mungkin akan kita bahas yang sesuai dengan fakta yang kebanyakan akan kita hadapi di lingkungan sehari-hari. Selain dari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran, nanti saya juga akan mencoba untuk memberikan materi kepada adik-adik mahasiswa terkait visualisasi data di area. Nah, kalau di sini adik-adik mahasiswa sudah ada yang mungkin bisa melakukan visualisasi data atau membuat plot di arah itu sudah sangat baik ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang belum paham atau mungkin ada yang masih bingung ini bagaimana cara menggabungkan misalnya bar chart sama line chart. Nah, itu akan kita bahas hari ini ya. Nah, jadi itu mungkin dua topik besar yang akan kita bahas pada sore hari ini. Silahkan disimak sampai akhir ya. Nah, yang pertama mengenai ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nah, kenapa ini penting kita pahami? Karena untuk menceritakan apa namanya, untuk menceritakan bagaimana kondisi data yang sebenarnya itu kita tidak hanya butuh ukuran pemusatan, tetapi kita juga membutuhkan ukuran penyebaran. Ya, nanti akan kita bahas sebenarnya apa urgensi dari kedua ukuran ini ya. Nah, misalkan kita berikan contoh, nah ini saya juga akan membahas bagaimana teknis menghitungnya ya, karena tugasnya, di tugas satu itu kemarin itu kan kita menggunakan data tunggal ya, dan mungkin di sini akan saya coba
jelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa semua, bagaimana kalau seandainya data yang kita hadapi itu adalah data yang mengelompok, karena tidak semua data itu tunggal ya, tunggal. Sehingga tentunya tentunya untuk menghitung rata-rata, untuk menghitung median sama modusnya itu berbeda dengan data tunggal. Nah, karena ini juga sering sekali saya dapati mahasiswa itu kalau diberikan soal apa soal data berkelompok, kemudian diminta untuk mencari rata-rata median sama modusnya itu menggunakan rumus data tunggal. Oleh karena itu di sini mungkin kenapa saya memilih materi ini untuk dibahas karena ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk dibedakan dan kita akan belajar juga bagaimana hakikatnya sebenarnya ya. Nah, misalkan di sini kita berikan ilustrasi, ya, ilustrasi ada suatu nilai, ya, suatu nilai, kemudian ada juga kolom frekuensi. Ini diwakili oleh simbol Fi. Nah, bentuk datanya seperti ini contohnya ya. Misalnya data kelas pertama itu 20 sampai 24. Nah, di sini frekuensinya 4. Artinya adalah data yang nilainya itu 20 sampai 24 itu muncul sebanyak 4 kali. Kemudian data dari 25 sampai 29 itu muncul sebanyak 8 kali. Dan 8 kali di sini maksudnya adalah tidak harus sama semua nilainya ya. Misalnya 29 muncul sebanyak 8 kali tidak ya. Tetapi maksudnya adalah rentang nilai 25 sampai 29 itu ada sebanyak 8. Misalnya mungkin ya angka 25, nilai 25 itu muncul 2 kali, terus 26 1 kali, 27 misalnya 2 kali juga, kemudian 28 misalnya 3 kali ya, itu kan eh, frekuensinya sebanyak 8. Intinya dalam kelas ini ada sebanyak 8 yang muncul ya, seperti itu. Nah, kelas ketiga juga seperti itu, 30 sampai 34 itu frekuensinya adalah 14. Kemudian kelas keempat juga seperti itu, 35 sampai 39 itu frekuensinya adalah 12 dan seterusnya. Sehingga kalau dijumlahkan semua, jika frekuensi ini dijumlahkan semua berarti itu sebenarnya adalah jumlah keseluruhan dari data. Nah, tentunya ini tidak bisa kita hitung dengan menggunakan data tunggal ya. Nah, kalau di sini kita ingin menentukan berapa min, median, sama modusnya, tentunya ada rumus tersendirinya. Nah, ini dia. Yang pertama, untuk rata-rata. Untuk rata-rata data berkelompok, itu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Nah, MI ini apa? Tadi frekuensinya. Makanya tadi dalam data berkelompok itu pasti ada dua kolom. Kolom nilai, kelas nilai, sama frekuensi. Nah, nah, supaya lebih gampang langsung kita lihat saja ilustrasinya ya. Misalkan begini, nilai 20 sampai 24. Nah, ini kan kita membutuhkan nilai tengah ya. Untuk membutuhkan nilai tengah supaya kita bisa tahu nilai XI-nya ya. Kita harus tahu nilai SI. SI itu apa? SI itu adalah nilai tengahnya. Nah, untuk kelas yang pertama, cara menghitung nilai tengahnya adalah eh, ke apa? Batas bawah. Batas bawah itu berarti yang paling kecil di kelas pertama itu adalah 20, paling besarnya itu adalah 24. Nah, ini dijumlahkan 20 tambah 24 ya, dibagi 2. Nah, itu sama dengan 22. Nah, inilah nilai tengah nilai tengah dari eh, kelas pertama. Oke. Selanjutnya untuk kelas kedua. Untuk kelas kedua caranya sama ya. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawahnya adalah 25, batas atasnya adalah 29, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 27 dan seterusnya. Nah, sehingga kita di sini memperoleh
nilai tengah untuk masing-masing kelas nilai. Nah, selanjutnya apa? Kita lihat di rumusnya. Kita lihat di rumusnya ini, kita membutuhkan nilai FI dikali XI. FI dikali XI untuk memperoleh jumlah dari FI dikali XI. Berarti kita butuh satu kolom lagi. Nah, di sini kita butuh satu kolom lagi untuk menghitung nilai FI dikali XI. Nah, untuk kelas pertama berarti FI-nya tadi 4 ya, frekuensinya 4, nilai tengahnya 22, hasilnya 88. Sama dengan ini 216 itu hasil dari 8 dikali 27. Kemudian 448 ini adalah hasil dari 14 dikali 32. Nah, dan seterusnya, sehingga kita memperoleh nilai jumlah dari keseluruhan FI dikali XI adalah 1710. Nah, kita sudah mendapatkan nilai pembilangnya ini ya. Nah, ini pembilangnya. Sekarang kita juga membutuhkan nilai sigma FI. Sigma FI itu dari mana? Dihitung jumlah keseluruhan dari frekuensi. Berarti ini dong. Nah, karena sudah dapat semua nilai FI kali X, sigma FI kali XI, sudah dapat, sigma FI juga sudah dapat, tinggal kita bagikan. Ya, 1710 dibagi 50, hasilnya adalah 34,2. Nah, inilah rata-rata dari data berkelompok tadi. Nah, sekarang median. Oke. Kalau median itu rumusnya seperti ini. ME sama dengan TB plus seperdua dikali N dikurang sigma. Kemudian ini frekuensi pada kelas median ya. FSME itu adalah frekuensi pada kelas median. Kemudian FME itu juga frekuensi kelas median. Nah, dikali PP itu adalah panjang kelasnya. Nah, sekarang kita lihat TB itu adalah titik bawah. Titik bawah diperoleh dari batas bawah, batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah untuk kelas median ya. Nah, untuk kelas median. Jadi kita perlu mencari tahu dulu kelas mediannya di mana. Nah, seperti yang kita ketahui median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Sehingga kita harus melihat mana frekuensi yang di bagian tengah. Antara 4 sampai frekuensi 2 ini ya. Jadi ini kita hitung dulu, semuanya ada 50. Nah, dibagi 2 berarti 25. Nah, karena kelas mediannya itu berada di frekuensi ke 25, berarti kita cari. Nah, kita harus jumlahkan dulu. Nah, yang mana kelas yang frekuensinya itu letaknya di data ke 25. Nah, ini makanya dijumlahkan dulu. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 14 itu adalah 26. Nah, di sini 26. 26. Sementara frekuensinya di sini 14. Berarti di sini sudah jelas bahwa kelas mediannya itu berada di kelas yang ketiga. Makanya nanti kita fokus ke sini saja untuk melakukan perhitungan di rumus median ini, ya. Oke. Selanjutnya, tadi kita lanjut ya. Batas bawahnya itu adalah 30, kemudian dikurang 0,5. Jadi untuk menghitung tepi bawahnya, batas bawah di kelas median dikurang 0,5. Batas bawah di kelas median tadi adalah 30, dikurang 0,5, hasilnya adalah 29,5. Kemudian sigma FSME itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Di sini ada S ya. Nah, supaya lebih gampang di sini kita kasih simbol S, artinya adalah frekuensi sebelum kelas median. Kalau FME tadi adalah frekuensi pada kelas median. Jumlah frekuensi pada kelas sebelum median, itu kita jumlahkan. Nah, kelasnya kan ada 2 ya, berarti dijumlahkan frekuensinya. 4 ditambah 8, makanya di sini hasilnya adalah 12. Kemudian frekuensi pada kelas median itu adalah 14. Panjang kelasnya itu adalah 5.
Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan semua nilainya. Untuk panjang kelas, itu kan dihitung dari ini ya, 24 kurang 20 tambah satu. Atau kalau kita mau hitung dari 20 sampai 24 itu juga bisa. Cara ngitungnya gimana? Cara hitungnya itu bisa seperti ini, 20, 21, 22, 23, 24. Ada sebanyak 5 angka di situ, di dalam situ. Makanya panjang kelasnya adalah 5. Ya. Nah, sekarang ini mudah, tinggal dimasukkan semua nilainya. TB-nya 29,5, kemudian 1/2N. N-nya itu banyak data. Banyak data itu 50. Tapi karena di sini dikali 1/2, tinggal 25. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas median itu adalah 12, dibagi frekuensi di kelas median itu adalah 14 kali 5. Ini dioperasikan, hasilnya adalah 34,14. Oke. Sekarang kita lanjut. Sebentar. Oke. Nah, sekarang modus ya. Kalau modus itu rumusnya tepi bawah plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Jadi D1 itu adalah selisih frekuensi di kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Makanya kita perlu tahu terlebih dahulu kelas modus itu di mana. Kalau kelas median tadi kan tinggal kita bagi dua datanya, kemudian kita cari posisi data yang berada di tengah-tengah atau pembagian dari datanya, ya kan? Kalau tadi 50 bagi 25 berarti data yang ke 25 itulah kelas mediannya. Kalau modus berarti kita lihat frekuensi yang terbesar. Karena kebetulan di sini ini sama dengan median ya. Nah, ini sama dengan median karena kebetulan frekuensi terbesar itu adalah 14. Kalau seandainya di sini ya, misalnya di sini 20. Berarti kelas modusnya itu di sini. Nah, jadi bisa dipahami ya bagaimana cara membedakan kelas median sama kelas modus. Kalau kelas modus itu kita melihat dari frekuensi yang paling besarnya itu berapa, ya. Ah, Tinggal kita cari lagi nilai-nilainya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini selisih kelas modus, frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, hasilnya 6. Frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya hasilnya 2. Nah, ini dimasukkan ke rumusnya, dapat hasilnya 33,25. Oke. Nah, itu tadi ukuran pemusatan. Nah, sekarang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran. Kenapa sih kita itu perlu mempelajari ukuran penyebaran? Kenapa kita tidak membaca data berdasarkan ukuran pemusatan saja? Misalnya kalau kita mau lihat berapa besarnya IPK mahasiswa prodi sistem informasi di prodi sistem informasi. Nah, kita kan tinggal hitung rata-ratanya berapa, berarti keadaan IPK di prodi itu adalah segitu misalnya. Nah, kenapa kira-kira? Karena karena kalau misalkan kita langsung rata-ratakan, bisa jadi bisa jadi nanti ada pencilan. Pencilan itu nilai yang jauh dari kebanyakan datanya. Mungkin apa? Mungkin datanya sangat kecil atau mungkin datanya sangat besar. Intinya pencilan itu jauh dari data. Nah, sehingga kalau kita menyimpulkan suatu data hanya berdasarkan ukuran pemusatan itu kemungkinan besar keliru. Makanya kita juga perlu melihat ukuran variansinya, ukuran penyebarannya. Seperti yang tadi misalnya kita memperoleh rata-ratanya misalnya 2,5. Padahal banyak ada juga mahasiswa yang IPK-nya misalnya 3,9. Berarti kalau kita menyimpulkan, oh mahasiswa di situ IPK-nya 2,5. Kalau kita menyimpulkan seperti itu, ini kan tidak terwakili ya. Bukan hanya tidak terwakili, tapi sangat melenceng dari sebagian besar data. Sehingga di situ perlu kita lihat lagi, oh ternyata ada mahasiswa yang IPK-nya itu di bawah satu. Itu kan sangat
kecil sehingga nilai-nilai yang besar ini ditarik ditarik ke bawah dan hasilnya itu menjadi rendah padahal mungkin banyak yang bagus IPK-nya seperti itu ya. Nah, sama dengan ini misalnya ya ilustrasinya. Pasien satu 5 hari. Nah, pasien 2 3 hari. Ini lama hari rawatnya ya, sampai pasien 5 6 hari. Nah, ini kalau dirata-ratakan itu sama dengan 4 ya. Ini rata-ratanya 4. Sementara kalau kita melihat contoh data yang di bawah ini 4 hari, 4 hari, 4 hari, ini pasien pertama, kedua, ketiga, 4 5 itu semuanya 4 hari. Rata-ratanya juga sama 4 hari. Tapi ternyata kalau kita menggunakan ukuran penyebaran ini cocok di sini. Cocok menggambarkan 4 hari. Tetapi ketika ukuran penyebarannya seperti ini, ya, datanya seperti ini, maka tentunya dua ini sangat tidak terwakili. Ya, kita mengatakan, oh mereka itu 4 hari di ruangan sana, atau di bagian ruangan sana itu rata-rata lama harinya itu 4 hari. Padahal ada yang 2 hari, ada yang 6 hari. Makanya kita perlu melihat lagi ukuran penyebarannya seperti apa supaya kesimpulan yang kita berikan itu tidak salah, tidak keliru. Oke, ini tidak bisa klik. Oke. Nah, cara menghitung ukuran penyebaran itu tadi ada beberapa ya. Yang pertama rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan itu eh perhitungannya seperti ini, lama hari rawat. Misalnya tadi pasien pertama sampai kelima datanya ini ya. Pertama kita tambahkan lagi satu kolom untuk menghitung besar bedanya. Ya, besar beda itu adalah jumlah hari setiap pasien dikurangi dengan rata-ratanya. Berarti yang pertama 5 kurang 4 1. Yang kedua 3 kurang 4 minus 1. Ketiga 4 kurang 4 0. Yang keempat 2 kurang 4 min 2. 6 kurang 4 2. Karena ini ada yang plus, ada yang negatif, kita absolutkan dulu ya. Absolutkan dulu eh, menjadi 1122. Nah, kenapa kita perlu menghitung nilai absolutnya? Karena di sini jumlahnya, jumlah besar bedanya itu nol. Nah, sehingga kalau misalnya kita berdasarkan ini, itu tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Maka kita membuat nilai absolutnya supaya nilainya itu tidak nol, supaya kita bisa menghitung nilainya. Oke. Nah, inilah rumus dari rata-rata simpangan absolut besar beda dibagi jumlah pengamatan. Mean deviation sama dengan 6/5. Absolut besar bedanya tadi kan 6 ya. Jumlah pengamatannya ada 5. Berarti mean deviationnya adalah 1,2. Nah, di sini bisa diperhatikan, oh ternyata data ini memiliki keragaman yang cukup besar. Cukup besar, sehingga kita tidak boleh hanya menyimpulkan berdasarkan rata-ratanya saja, tetapi kita harus melihat atau mempertimbangkan hal yang lain. Ada lagi yang kedua, ukuran penyebaran itu simpangan baku. Nah, ini standard deviation. Nah, semakin besar simpangan bakunya, maka bisa menggambarkan variasi yang sangat besar. Jadi ukuran penyebaran itu dalam analisis statistika itu sebenarnya semakin besar semakin tidak baik ya. Justru kalau misalnya kita mau menganalisis data lebih sederhana, itu akan menguntungkan kalau kita menggunakan data yang keragamannya sekecil mungkin. Tetapi bukan berarti yang data yang keragamannya yang besar tidak bisa kita olah ya. Bisa juga kita olah, tetapi membutuhkan effort yang lebih besar ya. Cuman kalau lebih sederhananya, yang lebih sederhana berarti eh, yang variasinya yang lebih kecil. Nah, untuk menghitung simpangan baku, rumusnya ini S sama dengan sigma, akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 per N. XI adalah nilai X ke I, X bar adalah nilai rata-rata data, kemudian N adalah jumlah data. Ada juga yang ketiga nih, koefisien variansi namanya. Nah, satu, dua, tiga. Yang ketiga sekarang adalah COV atau koefisien of
variance. Bila dari dua kumpulan data ternyata nilai min-nya berbeda, maka untuk membandingkan variasi kedua kumpulan data tersebut dapat digunakan koefisien variasi atau coefficient of variation. Nah, rumus koefisien variasi adalah simpangan baku dibagi min. Makanya tadi kalau misalnya kita mau menghitung koefisien variasi, kita perlu menghitung terlebih dahulu standar deviasinya atau simpangan bakunya. Cara memperoleh simpangan baku ya pakai rumus yang ini tadi ya. Oke. Nah, sekarang coba kita berikan contohnya ya. Hmm. Oke, misalnya dari 5 spesimen darah yang sama dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin darah oleh dua laboratorium dengan cara yang elektrofotometer. Diperoleh hasil dalam gram, ya. Nah, hasil laboratorium pertama itu adalah 11,5, 12,0 ini sampai 12,6. Laboratorium kedua 12,4 sampai 12,2. Datanya bisa dilihat di slide. Kalau kita hitung koefisien variasinya dari laboratorium pertama itu kan X barnya 12,2. Jadi kita hitung memang harus menghitung dulu rata-ratanya ya. Rata-rata dari data ini adalah 12,2. Simpangan bakunya itu adalah 0,64. Cara memperoleh simpangan baku tadi seperti rumus yang di slide sebelumnya ya. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa nyoba ya, bisa coba di rumahnya bagaimana cara ngitung-ngitungnya untuk latihan. Nah, sedangkan dari laboratorium kedua hasilnya itu adalah X bar 12,24 dan S sama dengan 0,21. Berarti sekarang kita sudah bisa menghitung nilai koefisien variasinya. Simpangan baku dibagi rata-rata. Untuk lab pertama itu kita memperoleh hasil 0,05, koefisien variasi 0,05. Untuk lab yang kedua kita memperoleh koefisien variasi 0,02. Nah, dari kedua hasil itu di sini kan yang lebih kecil adalah laboratorium yang kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan di laboratorium pertama lebih bervariasi daripada di laboratorium yang kedua. Hal ini menuntut kepada perbaikan cara pemeriksaan agar diperoleh variabilitas yang sekecil-kecilnya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, itulah tadi sedikit teori yang harus kita perhatikan itu sangat dasar ya dalam analisis data. Eh, Meskipun itu sangat dasar, tetapi sebenarnya kita sangat membutuhkan pemahaman mengenai ukuran penyebaran dan ukuran pemusatan data itu sebelum kita melakukan analisis data. Kalau kita tidak memahami dasar-dasar yang seperti yang tadi itu, maka untuk analisis data selanjutnya itu bisa jadi kita tersesat ya, karena kita tidak memahami hakikat bagaimana cara menginterpretasikan suatu data. Oke, jadi itu tadi yang berdasarkan teoritis. Nah, untuk selanjutnya ini saya ingin memberikan materi kepada adik-adik mahasiswa ya mengenai visualisasi data di R. Nah, ini mungkin ada di materinya juga ya untuk visualisasi data. Kalau misalkan visualisasi datanya itu dilakukan di Excel itu kan sudah banyak ya,
sudah banyak yang bisa melakukan. Tetapi di zaman sekarang ini kita membutuhkan platform yang bisa digunakan untuk data besar dan hasilnya itu bisa lebih bervariasi. Nah, dan tentunya akan lebih baik kalau open source supaya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa sintaks. Mungkin akan saya jelaskan sedikit ya makna dari sintaksnya bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin sudah paham paham atau menguasai R, nah itu akan lebih bagus ya. Tetapi yang mungkin baru pertama kali bekerja dengan R, melakukan visualisasi dengan R, mungkin akan saya jelaskan ya. Silakan diperhatikan. Kita lihat dulu yang baris pertama ini. Misalkan kita mau menggunakan data yang berkelompok berkelompok yang tadi ya. Nah, kalau di Excel kan mudah ya, tinggal kita buat di bagian chart design ya, insert. Kemudian di sini ada desainnya, nanti otomatis akan muncul. Jadi di sini ya akan kita bahas di R-nya ya. Nah, ini ada tiga cara data yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa untuk mengimport data atau membaca data. Yang pertama, ya, cara yang pertama, kita bisa membaca data menggunakan read the lim. Read the lim ini maksudnya kita langsung mengcopy paste data ke R, tapi mengcopy paste-nya ini bukan dalam artian memindahkan data ke R ya, tapi maksudnya adalah kita mengimport data dengan cara mengcopy. Nah, supaya lebih jelas saya langsung presentasikan ya. Nah, misalnya kita mau membuat visualisasi untuk data ini. Kita tinggal blok bagian datanya, kemudian dikopikan, lalu letakkan kursornya di baris ini, baris sintaks ini, kemudian kita klik run. Kalau kita klik run, berarti di sini datanya sudah terbaca, datanya sudah masuk QR. Kalau kita mau panggil datanya, tinggal kita ketikkan di sini data. Data. Sekarang dia muncul ya. Muncul datanya di sini. Atau kalau kita mau tampilkan dalam bentuk tabel, ah, tinggal menggunakan sintaks view data. Sama ya, view data, klik run. Sekarang muncul datanya di R. Kalau sudah berhasil import datanya, nanti kita bisa melakukan analisis lebih lanjut. Oke, cara yang kedua, kita bisa eh, meletakkan folder ya, folder dari datanya itu dijelaskan ke R seperti ini. Misalnya folder data kita itu ada di bagian C, kemudian masuk lagi ke folder RWY, kemudian masuk lagi ke folder Universitas Terbuka, masuk lagi ke folder analisis dan visualisasi data. Selanjutnya, karena saya tadi datanya ada di sini, nah ini sudah berakhir ya, sudah berakhir di situ sehingga yang terakhir itu kita mencantumkan nama datanya. Nama datanya tadi adalah data web kedua. Sehingga di sini kita harus cantumkan juga yang paling terakhir data web 2. Harus persis ya, harus persis. Spasinya, hurufnya besar atau kecil itu harus persis karena R itu case sensitive ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa formatnya juga harus ditulis. Jadi kalau formatnya CSV, di sini CSV juga. Karena data yang kita gunakan tadi formatnya adalah XLSX, maka di sini eh, formatnya juga XLSX. Dan ingat ini cara mengimport data. Cara mengimport data ini bisa jadi berbeda. Maksud saya adalah sintaksnya yang di bagian nama data, nama folder data itu bisa saja berbeda.
Kemungkinan berbeda ya, karena kita berbeda tempat penyimpanan. Ini disesuaikan dengan di mana mahasiswa eh, meletakkan datanya ya. Nah, sebenarnya mudah saja kalau misalnya kita mau tahu. Kalau misalnya kita mau tahu saya meletakkan datanya di mana, mudah saja tinggal kita lihat di bagian atas folder sini. Oh, di sini kita meletakkan datanya berarti ya. Sebentar. Ini. Berarti kita meletakkan datanya di sini. C, RWY, Universitas Terbuka, dan seterusnya. Tinggal ditambahkan nama datanya. Ya, itu cara kedua. Coba kita running. Nah, ini berhasil juga ya. Sorry. Harus diletakkan kursornya di sini ya. Nah, ini berhasil. View data. Sama ya, karena datanya tadi sama. Oke. Nah, sekarang cara yang ketiga, kita nginput satu-satu datanya. Jadi bisa juga seperti itu. Datanya diinput satu per satu, seperti ini. Tapi ini akan memakan waktu yang lama ya, kalau datanya besar. Tapi kalau datanya kecil ya, ini masih bisa. Kelebihannya, jadi masing-masing punya kelebihan ya. Kelebihan untuk yang clipboard itu kita bisa menggunakan sintaks ini di semua komputer. Jadi tidak perlu diubah-ubah ya, tidak perlu diubah-ubah sintaksnya. Kemudian eh, tinggal kita tinggal kita harus mengetahui folder datanya di mana. Nah, harus diingat karena kalau misalnya kita lupa di mana nih saya eh, naruh datanya. Nah, ini sudah tidak bisa bekerja lagi. Kenapa? Karena untuk run sintaks yang ini kita membutuhkan membuka datanya. Makanya kalau misalkan datanya tidak diketahui letaknya, clipboard ini tidak bisa digunakan ya, read the limb. Nah, beda kalau yang ini. Nah, kalau yang ini kan kekurangannya mungkin agak panjang ya, agak panjang sintaksnya, tetapi kelebihannya adalah kita tidak perlu menghafal di mana letak datanya. Jadi langsung terpampang nyata di situ. Oh, letak data saya ada di sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba visualisasikan menggunakan bar plot. Ini dia eh, apa untuk histogram atau bar plot sintaksnya. Jadi ini namanya adalah fungsi. Dalam R itu sintaks R itu ada komponen variabel, ada juga komponen sintaks. Komponen variabel itu atau nama data itu terserah kita mau menamakannya apa, bebas ya. Tetapi harus sama. Kalau misalnya nanti kita mau memanggil datanya, misalnya tadi ini bebas ya kalian mau kasih nama apa, data baru, data baik, data bagus terserah ya. Tapi nanti ketika dipanggil ini juga harus menggunakan nama yang sesuai dengan ini. Tuh ya. Beda sama fungsi. Fungsi itu seperti nirit dalim. Nah, ini namanya fungsi. Ini tidak bisa berubah. Kalau ini berubah maka akan error. Ya. Ini juga, ini adalah fungsi. Tidak bisa berubah. Kalau berubah maka error. Nah, selanjutnya komponennya apa saja? Frekuensi, kemudian names dot arg sama dengan range, ya. Kemudian ini color, warnanya kita mau warna apa? Alhamdulillahnya di R itu dia cenderung menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, jadi untuk sintaks warna itu tidak perlu kita hafalkan ini namanya apa ya. Tinggal kita tinggal kita mengetahui bahasa Inggris dari warna itu, misalnya yellow. Tinggal dibuat di sini yellow penulisan yang sesuai dengan huruf di bahasa Inggrisnya. Lalu kemudian ditulis di situ di sintaksnya nanti platnya itu menjadi warna kuning ya. Main itu maksudnya adalah judulnya, judulnya histogram. Kemudian yang ini Xlabnya itu adalah label dari data X-nya. Kemudian di sini ada juga YLab, nama dari data Y-nya ya. Oke, coba kita running. Nah, ini ada mahasiswa itu kalau praktikum bagusnya langsung membuka laptop
kemudian dipraktekkan ya. Kalau tidak dipraktekkan itu akan sangat sulit. Nah, itu akan sangat sulit. Oke, nah itu dia. Sudah muncul ya, sudah muncul. Bar plotnya ini warna merah. Kita lihat di sini nama X-nya range, nama Y-nya adalah frekuensi. Bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan line? Tapi line-nya itu tidak terpisah sama histogram ini. Saya mau line-nya itu ada di histogram ini juga. Jadi bukan lembar kerja baru itu. Nah, ini tinggal kita tambahkan seperti ini lines, kemudian C0, ini semacam range-nya ya. Kemudian kan di sini kita pakai range, di sini juga pakai range. Length range-nya +1, 0. Nah, di situ tadi line chart-nya nanti kita akan menggunakan warna blue. Nah, ini tipe itu maksudnya adalah jenis line-nya. Jenis line atau jenis garisnya itu kan bermacam-macam. Nah, nanti kalian bisa explore ya macam-macamnya apa saja. Nanti tinggal diubah di sini sesuai dengan eh, kebutuhan kita atau keinginan kita. Ini di running. Eh, sorry, harus diletakkan di sini. Sekarang kelihatan ya. Oke, muncul lancarnya. Sehingga di sini kita bisa melihat bagaimana persebaran dari datanya. Oke, sebenarnya masih ada yang ingin saya bahas ya, cara menggunakan scatter plot ya, melakukan visualisasi data dengan scatter plot dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti analisis regresi, tapi mungkin itu akan kita bahas di web yang ketiga ya, insya Allah, karena tentunya waktu ya, waktu yang sangat terbatas. Maka dari itu, stay tune kita nanti semoga di web ketiga kita bisa live ketemu secara langsung di di eh, Microsoft Team di website ya. Semoga ya. Nah, nanti kita akan coba terus supaya nanti diskusinya bisa dua arah. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan setelah menyimak materi ini boleh melalui chat juga ya. Oke, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Misalkan ada yang error juga sintaksnya, silakan ditanyakan kepada kami ya. Oke, untuk hari ini, untuk tutorial webinar hari ini cukup sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik ya, dan semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.